Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudaraku yang tidak senang dengan yang nanti akan saya tampilkan dalam video ini, apapun yang akan saya katakan dalam video ini, jika kalian tidak senang, kalian boleh menutup videonya sekarang juga. Jadi beberapa waktu lalu saya sempat membalas salah satu komentar dari saudara kita yang muslim dalam forum komunitas channel ini. Lalu saya mencoba untuk berdialog dengannya. Jadi begini dialognya. Dia berkomentar tentang apa yang saya upload. Dia berkomentar begini, astagfirullahaladzim, semua komentator lucu-lucu, seakan-akan dia yang paling benar, padahal dibalik semua itu akan kalian pertanggungjawabkan atas perkataan kalian sendiri kelak di hadapan Tuhan dan Allah kalian. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, saya menjawabnya, sekalipun menurutmu Kristen salah, itu tidak akan menjawab pertanyaan yang pertama, siapa nama orang yang diserupakan dengan Isa. Yang kedua, siapa menurut Al-Quran yang dikurbankan Ibrahim. Yang ketiga, siapa saksi mata yang melihat Muhammad menerima wahyu Allah. Akan saya daftarkan semua kebohongan-kebohongan Al-Quran pada video-video saya selanjutnya. Tunggu saja dan gunakan akal sehat tanpa harus berlindung di bawah payung penistaan. Itu yang saya jawab buat dia. Lalu dia menjawab saya, pertanyaan ini sudah sering dilontarkan oleh kaum Nasrani karena penasarannya. Silakan Anda baca tafsir Ibnu Katsir, gamblang diceritakan di sana. Kalau Anda menanyakan saksi, percuma saya jelaskan juga, Anda gak akan percaya isi Al-Quran. Walau saya tahu saksinya itu, dan bangsa apa, titik. Ya jadi saya pernah menonton salah satu ceramah dari seorang ustadz yang mengatakan bahwa saksi yang melihat bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi adalah saksi dari bangsa Yahudi. Nah, sekarang silakan Anda bikin video sejelas-jelasnya membongkar dinul Islam itu seperti apa. Yang Anda bisa atau mampu. Tapi maaf, saya jamin semampu apapun kepintaran Anda tak akan bisa menunjukkan sedikit pun kesalahan Al-Quran. Kalau Anda bisa, dan itu bersumber dari Al-Quran, saya akan murtad. Kalau Anda bisa, kalau saya bisa. Dan berlutut di kaki Anda, Anda camkan itu baik-baik kawan. Tapi sebaliknya jika video Anda itu sedikit saja ada kesalahan atau menyesatkan, maka neraka jahanamlah hadiahnya tempat Anda di akhirat nanti. Akan kekal abadi di neraka jahanam selamanya. Apakah Anda siap? Ya, jadi saya tidak tahu kenapa neraka jahanam itu selalu menjadi topik yang hangat ketika seorang muslim melakukan dialog dengan non-muslim. Jika muslim tidak bisa menjawab, pastinya mereka akan mengatakan bahwa kamu kafir, nanti neraka jahanam akan kamu tempatnya di neraka jahanam. Saya tidak tahu mengapa, apakah agama itu membuat seseorang menjadi takut ataukah dia harus membawa kedamaian bagi orang itu sendiri. Kenapa seorang jika beragama harus ditakut-takuti dengan neraka jahanam? Jika memang kita merasa bahwa agama kita paling benar, apa yang kita percaya dapat dibuktikan, maka seharusnya kita tidak hanya menakut-nakuti seseorang, tetapi kita juga membuktikan apa yang kita yakini. Seperti itu. Nah, dia mengatakan bahwa saya harus membaca tafsir Ibnu Katsir. Nah, saya memberikan dia 2 link. Saya mengatakan Ibnu Katsir, patah sudah klaim dan tafsir asumsi kosong Ibnu Katsir, dan saya memberikan dia 2 link, video yang ini dengan video yang ini. Oke. Lalu dia menjawab lagi, oh iya maaf, kalau begitu Anda hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Silakan dilanjut bongkar yang Anda kata kebohongan Al-Quran seperti apa, saya pengen tahu. Agar Anda tahu saya jadi murtad. Dan berlutut di kaki Anda.
Saya jawab dia, oh ya, apa yang saudara pahami tentang pembenaran dan kebenaran? Bagaimana saudara dapat mengatakan bahwa saya hanya mencari pembenaran ketika saya membuktikan dan menunjukkan bahwa Al-Quran tidak sesuai fakta historis dan hidup dengan tipuan tafsiran abad ke-7 oleh orang-orang yang tidak mengenal sejarah? Kebenarannya adalah Al-Quran memang tidak tahu apa-apa tentang sejarah abad pertama. Itu kebenaran, bukan pembenaran. Itu bukan pembenaran tapi kebenaran. Oke? Lalu saya menjawab lagi, saya tidak perlu manusia berlutut di hadapan kaki saya karena saya bukan Tuhan. Itu yang pertama. Manusia hanya akan berlutut pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang dirubah sejarah penebusannya oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti Muhammad dan Islam. Nah, dia menjawab saya, tidak sesuai kalau yang dicari pembenaran. Maksudnya dia itu mungkin Al-Quran tidak sesuai fakta historis itu kalau yang saya cari adalah pembenaran, itu maksudnya. Nah, tapi kalau yang dicari oleh Anda adalah kebenaran, ya Al-Quran tadi benar dan dari yang paling benar. Paham kan maksud saya? Ya, saya paham. Lalu dia lagi memberikan tanggapan lagi bahwa ternyata Anda mengaku hanya seorang hamba yang hina. Berarti tidak ada apa-apanya dibanding kebesaran Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya mau bikin video yang akan membongkar kebohongan Al-Quran. Ternyata ujung-ujungnya mengaku sendiri. Kebelet pipis. Oke lah. Saya menjawab dia begini. Berikan kebenaran itu jika menurut saudara bahwa yang saya cari adalah pembenaran. Apakah saya hanya diminta beriman tanpa harus membuktikan iman saya jika saya masuk Islam? Bagaimana saudara bisa membuktikan bahwa narasi abad ke-7 lebih akurat sejarahnya dibanding narasi abad pertama yang disertai dengan saksi mata? Apakah saudara ingin mengatakan bahwa dongeng kancil dan siput adalah benar sekalipun tidak dapat dibuktikan dengan sejarah? Ya, lalu saya menjawabnya. Saya menjawabnya lagi, saya mengaku hamba yang hina. Oke, jika saudara beranggapan demikian. Saya sudah banyak membuktikan kebohongan Al-Quran. Bahkan saudara tidak bisa membuktikan bahwa sejarah yang ditulis Al-Quran adalah benar. Saudara tidak bisa mengubah fakta sejarah dengan tafsiran. Kita tidak hanya bisa mengklaim bahwa apa yang kita percayai benar jika itu hanya hidup dengan tafsiran. Tidak bisa. Misalnya seperti kita percaya bahwa Yesus itu disalibkan dan banyak sekali bukti-bukti yang membenarkan hal tersebut. Bukti-bukti sejarah yang membenarkan hal tersebut. Lalu kita tidak bisa ada yang mendatang lalu mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan tanpa menggunakan bukti, tanpa memberikan bukti. Melainkan hanya hidup dengan tafsir menafsir. Kita tidak bisa seperti demikian. Itu kita beriman yang bodoh namanya. Oke? Nah, saya mengatakan kepada dia lagi bahwa saya adalah hamba Yesus Kristus, bukan hamba Allah. Dia mengatakan kepada saya, Al-Quranlah kebenaran sejati. Silakan Anda dalami Al-Quran dengan seksama, maka jalan kebenaran di sana tempatnya. Anda tidak yakin dan percaya atas saran saya? Kalau bukti akurat yang Anda mau, maaf bung, sampai tangis darah pun tidak bakal menemukannya di luar Al-Quran. Jadi menurut dia Al-Quran itu mutlak kebenaran sejati sekalipun itu tidak bisa dibuktikan dengan fakta sejarah. Sekalipun sejarah mengatakan lain, kalau Al-Quran mengatakan yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, menurut dia itu tetap kebenaran sejati. Itu yang saya sebut dengan beriman yang buta. Beriman yang buta ini kadangkala membuat kita tidak sehat. Tidak sehat dalam berpikir, tidak sehat dalam meyakini sesuatu. Bahkan kadang-kadang membuat kita menjadi sangat radikal apabila kita beriman yang buta. Karena ketika orang sesuatu datang menggugat iman kita, lalu kita tidak bisa menjawabnya, maka ya yang nanti akan muncul-muncul, kamu penistaan, kamu lain sebagainya. Bisa Anda temukan nanti di hari penghakiman atau penghizaban. Disitulah letak kebenaran yang Anda cari. Nah, ini buat saudara-saudaraku muslim ingin saya sampaikan adalah ketika hari penghakiman itu sudah tidak ada lagi yang namanya pertobatan.
pintu pertobatan itu sudah tidak ada lagi. Yang namanya hari penghakiman, di situ kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita imani dan apa yang kita lakukan. Jika iman kita salah, maka ya saudara tahu sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus adalah hakim yang adil, dan itu disebutkan juga di dalam kepercayaan umat Islam. Jadi ketika hari penghakiman nanti sudah tidak ada lagi yang namanya bahwa pembuktian untuk pertobatan, sudah tidak ada seperti itu. Memang adanya pembuktian tetapi sudah tidak ada lagi pertobatan. Oke? Selanjutnya dia mengatakan bahwa nah, itu sudah Anda temukan kebenaran yang Anda cari, bukan? Nah, sekarang tinggal dalami saja ajaran Yesus Anda itu. Toh nanti juga Anda yang menikmati hasil benar apa tidaknya tabur tuai tadi. Beres. Saya mengatakan kepada dia, di mana letak kebenaran sejati bila fakta sejarah saja Al-Quran salah dalam menarasikannya. Saudara mau mulai menunjukkan bahwa memang jika seseorang masuk Islam, cukup beriman, tidak boleh lebih. Dengan kata lain, tinggalkan akal sehatmu. Islam tidak membutuhkan otak untuk berpikir. Dan saya tahu saudara akan tetap mengatakan Al-Quran adalah kebenaran sejati. Itu hanya slogan kosong yang tidak berarti apa-apa. Lalu dia menjawab saya, kalau Al-Quran dibandingkan atau dicocok-cocokkan dengan sejarah nggak bakal nyambung. Justru inilah kelemahan, bahkan bisa dikatakan inilah yang terjadi bagi saudara-saudara kita umat muslim, bahwa mereka itu sebenarnya anti sama sejarah. Mereka hanya percaya bahwa hal itu benar-benar dari Allah, tetapi tidak bisa dibuktikan sekalipun. Yang penting ada kata itu dari Allah, ada kalimat itu dari Allah. Oke, lanjut. Hamba Kristus, capek saya menanggapi Anda. Al-Quran itu ya Allah, Al-Quran itu ya Allah. Berarti di sini Al-Quran bisa menciptakan. Harus dengan apa lagi ya saya buktikan? Harus dengan apa lagi? Kan saya minta buktinya lewat fakta sejarah saja, lewat fakta sejarah. Sejarah itu buatan manusia, memang sejarah itu buatan manusia, tetapi sejarah itu tidak lepas keterlibatan Allah sendiri, karena Allah lah yang membuat sejarah itu. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa Israel keluar dari tanah Mesir karena Allah yang melepaskan mereka, Allah yang membebaskan mereka? Bagaimana saudara bisa mengetahui jika saudara tidak tahu tentang sejarah bangsa Israel itu sendiri? Jadi sejarah di sini berperan penting dalam kepercayaan seseorang, entah itu Alkitab maupun Al-Quran sendiri. Jika sesuatu yang tidak sesuai dengan sejarah atau tidak bisa dibuktikan dengan sejarah, ya silakan saudara nilai sendiri. Nah, sejarah itu buatan manusia, sedangkan manusia dan sejarah itu ciptaan Allah. Nggak bakal nyambung sampai Anda tunggu belut bersisik pun nggak akan ketemu titik kebenarannya. Kalau Al-Quran dibandingkan dengan akal sehat, itu bisa. Contoh, adanya alam ini bukti adanya Tuhan atau Allah. Ya kalau itu juga bisa Alkitab. Adanya alam ini karena ada Tuhan atau Allah. Alkitab juga berkata demikian. Berarti Alkitab juga termasuk dalam bisa dibandingkan dengan akal sehat. Adanya diri Anda dan diri saya bukti adanya Tuhan atau Allah. Ya Alkitab juga berkata demikian. Tapi apakah itu merupakan satu kebenaran yang mutlak yang dapat merangkum seluruh kebenaran di dalam sebuah kitab suci? Tidak juga. Itu memang kebenaran mutlak, tetapi kebenaran itu tidak dapat merangkum semua kebenaran dalam kitab suci. Alkitab mengatakan bahwa adanya alam ini bukti adanya Tuhan atau Allah. Adanya diri Anda dan diri saya bukti adanya Tuhan atau Allah. Tetapi tidak hanya itu yang membuat sebuah kitab menjadi benar atau membuat sebuah kitab itu diterima oleh akal sehat. Tidak. Jadi seperti itu. Mari kita lanjut. Coba punya hati itu jangan buta. Coba punya hati itu jangan buta. Oke. Makanya saya sarankan dalami terus Al-Quran biar nyaho bahwa jalan yang lurus itu bukan di bawah Yesus, hambanya. Jalan yang lurus bukan di bawah Yesus. Benarkah sebelum adanya Al-Quran?
Yesus sudah mengklaim dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Itu mutlak terjadi, itu mutlak perkataan dari dia. Itu mutlak perkataan dari Yesus sendiri. Dan kalau saudara mengatakan bahwa jalan yang lurus itu bukan dibawa oleh Yesus, terus jalan yang lurus itu dibawa oleh siapa? Kalau memang jalan yang lurus itu bukan dibawa oleh Yesus, kira-kira siapa yang membawa jalan yang lurus? Oke, kita lanjut. Ini saya katakan kepadanya bahwa akal sehat saya sebagai seorang terpelajar mengatakan bahwa Al-Quran menipu dengan mengatakan bahwa Isa diserupakan, tapi Al-Quran tidak memberikan bukti apa-apa tentang orang yang diserupakan itu. Melainkan mereka itu hanya hidup dengan tafsir menafsir seperti yang tadi saya katakan. Tafsir menafsir itu tidak bisa mengubah fakta sejarah. Oke? Lalu di mana letak Al-Quran sesuai dengan pengetahuan kalau sejarah saja sudah buta? Kan Muslim selalu mengatakan bahwa Al-Quran itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan sejarah saja tidak bisa membuktikan bahwa Al-Quran sejalan dengan dia. Lalu dari mana sisi ilmu pengetahuannya? Apakah hanya dengan ilmu pengetahuan ilmiah, geografi? Apakah Al-Quran itu adalah buku ilmu pengetahuan, buku IPA? Sebenarnya Al-Quran itu buku IPA atau buku yang dari Allah, kitab suci dari Allah. Kalau misalnya mengatakan bahwa apakah Alkitab sesuai dengan ilmu pengetahuan, itu penilaian yang menurut saya tidak bisa membuktikan kitab suci itu menjadi benar. Jika Alkitab tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, itu wajar. Karena Alkitab itu bukan buku ilmu pengetahuan alam atau buku ilmu pengetahuan lain, tetapi buku pengetahuan tentang Allah. Ya, itu saja dari saya. Kita jumpa di video berikutnya.